Hadapan Anda tentunya masih bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya Gina Febriona. Dan tentunya saya Gina Febriona tentunya. Terima kasih Azril yang sangat tampan juga pada hari ini dengan memakai batik warna merah, luar biasa. Hari ini kita kompak sekali. Kita ucapkan selamat Hari Batik, merayakan Hari Batik tentunya nasional untuk kita semua. Luar biasa, pada sore hari ini kita akan ngobrol lebih dalam dengan seseorang yang luar biasa, karya-karyanya sangat luar biasa untuk memperkenalkan warisan budaya tak benda di Indonesia, yaitu batik kepada seluruh dunia tentunya. Dan langsung saja kita akan perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di hotel yang sangat megah ini, di Grand Mercure Hotel Medan, pemirsa. Langsung saja di sebelah saya sudah hadir seorang pengamat wastra, yaitu ada Bang Zul Said. Halo Bang Zul. Nggak asing ya wajah Bang Zul ini. Iya dong, luar biasa. Apa kabar Bang Zul? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tampan sekali, ganteng sekali pakai batik. Pasti ini karya Bang Zul ya? Iya, baru dijahit tadi malam. Demi acara ini kah kira-kira? Khusus untuk TVRI. Wah, keren. Ya, Gina dan juga pemirsa, untuk mempertajam informasi kita juga telah hadir seorang pelestari batik, yakni Ibunda Dani Rose. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Tak kalah cantik juga dari Gina ternyata. Ibu Dani Rose ini juga karya sendiri. Iya, benar. Wow, banyak anak-anak bangsa yang memiliki potensial ini ya, khususnya di wilayah Sumatera Utara dalam hal menciptakan inovasi, kreativitas dalam mendesain ini. Betul sekali. Benar sekali. Nah, kalau berbicara tentang batik ya, memang perkembangan zaman sangat luar biasa. Pasti, yang bisa menggerus budaya-budaya di Indonesia gitu ya. Tantangan-tantangan ini memang selalu kita lalui, banyak anak bangsa yang terus kalau kita bilang tetap harus fokus untuk bisa memperkenalkan batik, melestarikan batik. Nah, kali ini kita ingin tahu nih kira-kira sama Bang Zul dulu ya, sebagai pengamat wastra. Nah, kalau menurut Abang sendiri bagaimana sih kondisi batik di Indonesia? Apakah masih tetap populer di tahun 2024 ini? Alhamdulillah untuk batik, khususnya batik Nusantara, semakin semarak. Peminatnya juga sudah semakin banyak. Selain internasional, juga generasi Gen Z juga semua udah memakai batik. Dan saya sendiri sebagai pelaku fashion juga, kalau kalian melihat Instagram saya kemarin di bulan Maret di Jakarta, Indonesia Fashion Week, saya mengeluarkan koleksi batik dipadukan dengan jeans. Responnya untuk kalangan muda sangat bagus sekali. Wah, keren banget ya. Itu Indonesia Fashion Week di bulan Maret kemarin ya. Dan pemirsa, Bang Zul ini sebenarnya adalah seorang fashion designer juga yang luar biasa, karya-karyanya dari tahun ke tahun punya gebrakan-gebrakan baru yang memang kalau aku lihat sih Bang Zul ini ciri khasnya adalah baju-bajunya itu ya, koleksi-koleksinya pasti ada unsur budaya. Ornamen budaya. Wastra ya. Kenapa harus seperti itu? Cinta budaya. Cinta budaya. Ya, tapi di sini Ibu Dani Rose juga pemirsa seorang pelestari budaya ya, dan Ibu Dani Rose ini juga mengembangkan batik, mengajarkan batik ke orang-orang. Kalau nggak salah Ibu di kampung batik Brandan di Kabupaten Langkat, benar Ibu? Benar sekali. Boleh diceritakan Bu, itu seperti apa kisahnya dan awal mulanya seperti apa? Ya, saya itu berawal dari Pangkal Brandan, itu kan adalah kampung kelahiran saya. Jadi saya datang ke sana, saya itu pemberdayaan masyarakat, terutama kaum ibu-ibu, melatih mereka agar mandiri secara ekonomi. Jadi bukan saja mereka bisa menjadi seorang ibu dan seorang istri, tapi juga mereka punya potensi yang harus dikembangkan. Karena saya berangkat dari fashion designer dan bidang saya adalah seni, maka saya mengangkat batik. Karena batik itu sendiri adalah bagian dari budaya kita, warisan leluhur nenek moyang kita. Maka saya ingin mengangkat batik Melayu yang ada di tanah Langkat ini, gitu. Jadi saya mengangkat batik Melayu itu lewat Kampung Batik Brandan, dan sekarang ada sekitar 15 pengrajin. Wah, perjalanan yang sangat luar biasa, menginspirasi masyarakat di sana. Sudah ada 15 perajin, dan ini khusus batik Melayu seperti ini ya. Motifnya ada payung-payung, terus ada tepak siri. Ada tepak siri, ada kapal, karena sebagian
mereka itu kan kita kan tinggal di daerah pesisir, yang pastinya sebagai masyarakatnya mata pencarian adalah seorang nelayan. Terus saya itu lewat batik bercerita tentang kehidupan, budaya dan seni bangsa Melayu dari masa ke masa. Baik, berbicara tentang masa ke masa tanpa disadari bahwa transformasi akan motif, warna hingga kekinian terhadap modifikasinya ini juga turut menghiasi untuk setiap tampilan penggunaan batik sendiri. Anda melihatnya Bang Jo sendiri akan motif-motif yang hadir, yang terbaru ini juga bisa untuk menarik hati masyarakat kita? Iya, betul. Jadi pada dasarnya kalau batik itu ada cerita balik itu. Dari budaya juga ada, kemudian juga dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat juga bisa. Jadi misalkan di pesisir biasanya ada unsur-unsur atau elemen-elemen laut yang ditampilkan di situ. Begitu juga dengan di daerah yang lebih banyak pepohonan, mungkin ada tapak, mungkin ada daun pucuk, seperti itu. Oke, dan Anda sendiri untuk karya-karya Anda, Bang Jo, biasanya mengadaptasikan apa saja, unsur-unsur apa saja? Kalau saya sebenarnya lebih banyak ke tenun dan ulos, tetapi saya juga belakangan sudah mengembangkan batik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kemarin di Indonesia Fashion Week kebetulan tema dari acara tersebut ialah langgam Betawi. Jadi saya diminta oleh Provinsi DKI untuk mengangkat batik dari corak Betawi. Baik, sebelum ke Gina dan juga pemirsa bahwa ini menjadi informasi kita pada tanggal 2 Oktober UNESCO ini khususnya di tahun 2009 bahwa telah menetapkan secara resmi ini menjadi warisan budaya yang sifatnya tak benda. Anda sendiri Bang untuk menerima informasi akan hal tersebut bagaimana untuk akan feeling Anda dan juga mungkin eksplorasi ke depannya seperti apa? Sangat senang sekali setelah batik dipatenkan oleh UNESCO, karena sebelumnya ada negara tetangga yang juga mengklaim batik tersebut. Jadi kita sekarang udah plong untuk masalah itu dan jadi PR lagi untuk terus mengembangkan. Begitu juga dengan wastra yang lain. Jadi jangan sampai setelah batik sempat diklaim, jangan sampai wastra yang lain juga diklaim sama negara yang lain. Jadi seperti ulos, tenun dan sebagainya, kita harus memperjuangkan itu dan mempatenkan itu juga. Jadi jangan sampai setelah negara yang lain berkuar-kuar hal yang seperti kemarin, kita baru kalah kabut. Jadi sebelum itu terjadi ya harus kita dari kita produk-produk Indonesia. Seperti iklan ya. Iya benar. Karena kan memang kalau berbicara tentang motif batik ini, Bang Zul, Ibu Dani kan ini bermacam-macam ya, dari Sabang sampai Merauke punya motif sendiri-sendiri gitu ya. Tapi dengan adanya apa ya, diakui oleh UNESCO ini sebagai tanda kita juga untuk bersatu, meskipun juga motifnya berbeda-beda, tapi kita memang bersama-sama melestarikan budaya itu. Saya ke Ibu Dani ya, Ibu Dani, selama perjalanan Anda ya dari dulu hingga sekarang, kira-kira tantangan apa sih yang membuat Anda untuk sulit ya bisa melestarikan batik ini? Kira-kira ada tantangannya? Berbicara tentang tantangan pasti banyak. Apalagi seperti kita ketahui batik ini asal mulanya kan di tahun 1800 sekian itu adanya di tanah Jawa. Setuju. Jadi tahu sendiri kita ini masyarakatnya Sumatera yang tidak sabaran, yang karakter kuat, karakternya keras gitu ya. Jadi tentu saja begitu saya melatih lebih kurang 60 waktu itu ibu-ibu di sekitar kecamatan kabupaten Babalan saat itu ya. 3 bulan pertama sudah berkurang 20. Baru 3 bulan aja. Sampai sekarang ini kan dari 60 lebih itu di 3 tahun ini yang masih tetap bersama gitu ya, konsisten itu hanya sekitar 15. Jadi dilemanya itu adalah sumber daya manusianya pastinya. Ya, jadi terlalu santai. Terus masalah manajemen waktu, terus tanggung jawabnya, tingkat kesabaran yang sangat-sangat harus banyak-banyak. Jadi alhamdulillah saya bisa merubah mindset warga sekitar kecamatan itu yang 15 ini, bahwa kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin memiliki sesuatu nilai lebih dibandingkan yang lainnya, memang kita harus banyak berjuang ya.
usaha kerja keras ya, dan itu bisa saya lakukan untuk merubah mindset. Ya alhamdulillah di 3 tahun ini ya 15 ibu itu sudah alhamdulillah. Wow. Yes. Jadi, karena kan batik sendiri kan sulit ya, apalagi batik tulis itu dikerjakan dalam 2 meter itu 1 bulan pengerjaannya. Itu batik tulis gitu. Jadi yang butuh-butuh teliti, sabar dan tekun. Oke. Ada teknik-teknik atau strateginya tidak Ibu? Teknik strateginya itu dari saya itu adalah terus-menerus mendorong mereka. Oke, continuous learning ya? Iya, jadi tidak bosan, membangkitkan semangat mereka bahwa kamu pasti bisa, kamu pasti sukses dan berhasil kalau kita memiliki kemauan yang kuat. Ya, jadi jangan pernah menyerah gitu, karena kadang-kadang sebagian dari mereka kan menyerah karena putus asa gitu loh. Membuat lukisan itu kan tidak mudah, gitu kan, butuh keahlian, rasa senang, bahagia, menikmati pekerjaan, fashionnya di situ gitu. Nah itu hanya sedikit yang bisa bertahan. Ya, tapi luar biasa, Ibu juga sangat semangat loh, tetap sabar gitu ya untuk bisa mengajarkan semuanya kepada seluruh perajin kita. Tapi kalau berbicara tentang teknologi dan juga perkembangan zaman yang memang luar biasa sekali nih, kehadirannya gitu ya, dampaknya. Menurut Bang Zul sendiri, apakah itu bisa menjadi salah satu pemicu kita untuk bisa lupa gitu ya sama warisan budaya yaitu batik? Kalau menurut saya sih karena perkembangan zaman, teknologi juga, jadi bukan cuma masalah melupakan wasra atau batik, tetapi hampir hal-hal yang lain juga terlupakan, apalagi anak-anak sekarang asik dengan gadget era. Jadi hampir melupakan, jadi sosialisasi juga sudah berkurang, ya kan? Contoh kecil misalkan lagi di ruang makan atau di restoran, masing-masing asik dengan gadgetnya sendiri, tidak ada komunikasi satu sama yang lain gitu. Jadi mungkin pengaruh teknologi itu juga berpengaruh, tetapi kalau kita pandai-pandai menggunakan teknologi, justru teknologi gadget ini bisa sangat bagus sekali untuk promosi bisnis dan sebagainya. Ya benar, harusnya sih kita seperti itu ya. Dan harus pandai-pandai. Apalagi anak-anak muda sekarang sangat berpengaruh. Influencer itu harusnya bisa memakai baju-baju yang ready to wear, kemanapun nggak boleh malu gitu ya. Dan hal ini juga yang ingin kita ketahui dari persepsi kedua narasumber yang hebat ini, bagaimana sebenarnya Bang untuk mewujudkan validasi maupun pengakuan hingga penerimaan agar batik ini bisa diakui dan diterima oleh segala gender, khususnya anak-anak yang milenial. Apa upaya yang bisa Anda sadarkan ke mereka? Nah, itu tanggung jawab kami sebagai fashion designer, bagaimana menciptakan desain-desain yang bisa dikenakan oleh kalangan mereka gitu. Karena mereka taunya kalau batik itu hanya dikenakan untuk acara-acara kondangan formal, bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, pelaku fashion, terutama kami sebagai fashion designer itu harus menciptakan desain-desain yang bisa masuk ke kalangan mereka gitu loh. Bisa dipakai sehari-hari, bisa dipakai nongkrong, ya kan? Bisa nge-mall dengan batik gitu loh. Jadi saya rasa peranan fashion designer itu penting sekali. Hal apa yang Anda buat ataupun ciptakan melalui karya Anda agar untuk pengakuan batik ini bisa dipakai kapanpun, siapapun, dan dimanapun, Bang? Nah, seperti yang saya kenakan sekarang, ini dipadu dengan jeans. Saya rasa untuk kalangan-kalangan muda juga bisa pakai, untuk pakai nongkrong, untuk pakai ngafe gitu ya. Jadi kalau masyarakat awam biasanya cuma tahu batik itu cuma kemeja atau hem aja yang hanya dikenakan oleh bapak-bapak untuk kondangan. Sekarang batik bisa dikenakan, bisa pakai dengan celana pendek, bisa pakai jaket. Jadi banyak sekarang lebih modifikasi sangat pesat sekali. Dan hal yang sama kita alamatkan kepada Ibu Deni Rose ini, dan juga kita mengingat bahwa perkembangan zaman, perkembangan modernisasi juga memberikan aksentuasi terhadap kehadiran berbagai merek, motif, hingga bahannya itu sendiri. Kalau Anda sendiri, apa yang Anda ukirkan dalam karya Anda agar bisa penerimaannya ini secara masif nantinya? Ya, tentu saja kita batik itu kan ada pakemnya.
dan kita tidak akan keluar dari pakem, ya. Tetapi tidak karena kita harus sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, juga saya memiliki batik kontemporer. Oke. Batik kontemporer itu yang bisa dipakai segala usia, segala kalangan, terutama Gen Z tadi yang seperti kata Bang Zul ya, kita dengan saya juga bergerak di bidang fashion, jadi kita harus selalu tahu perkembangan mode. Ya. Jadi selalu update gitu ya, apa minatnya anak-anak yang muda zaman sekarang ini seperti apa. Jadi jangan sampai mereka pengen pakai batik tetapi takut salah tempat. Yes, that's why. Ya, gitu. Jadi bergerak di bidang fashion tadi, karena kita sama-sama bergerak di bidang fashion dan saya adalah pemerhati batik, maka yang saya lakukan adalah batik saya dibuat kontemporer. Jadi segala kalangan bisa memakainya, untuk segala tempat juga bisa menyesuaikan gitu. Dan seperti yang kayak dipakai rekan-rekan kita, ini salah satu bukti bahwa untuk karya-karya mereka ini sangat luar biasa, modifikasi motifnya ini bisa menyentuh kalangan, begitu ya? Luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasa. Saya juga penasaran pengen pakai koleksi-koleksi Bang Zul sama Ibu Dani sebenarnya di sini gitu ya. Di lain kesempatan mungkin. Seharusnya ya, kita calling dulu ya. Dulu saya sering pakai baju ataupun koleksi Bang Zul, luar biasa loh. Bagus-bagus sekali. Nah, mungkin kalau berbicara tentang program ataupun inisiatif yang telah dilakukan, program-program apa sih Bang yang dilakukan dari Bang Zul dan juga teman-teman sendiri untuk bisa melestarikan batik ini? Programnya banyak, diantaranya ada beberapa kali pelatihan-pelatihan. Jadi kita mengadakan pelatihan, bekerjasama dengan para pelaku batik untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak generasi Z, ya. Batik itu bukan hanya dibuat di baju saja, tapi bisa juga dari bambu, craft, di tas atau di lukisan yang bisa dimana saja, bisa di dalam bentuk keramik cangkir. Jadi membatik itu bukan hanya di baju saja, jadi bisa dibuat di berbagai macam craft. Jadi generasi-generasi sekarang yang masih anak-anak yang usia 7 sampai 12 tahun sudah diperkenalkan cara membatik. Wah, keren banget ya. Berarti memang selain program untuk busana gitu ya, yang pelatihan-pelatihan tadi, tapi juga ada produk-produk craft yang diperkenalkan kepada anak-anak nih, bisa membatik gitu ya. Anda kepengen menjadi seorang pelestari batik pasti ya? Mau dong. Dan itu asik loh, mencamping itu asik banget. Iya. Luar biasa. Apa yang di benak Anda Bang? Kreativitas apa yang mungkin bisa ditelurkan? Apakah pengerjaannya ini malam, siang untuk mendapatkan ide untuk bisa menciptakan satu karya yang seperti ini luar biasanya? Kalau saya menciptakan busana atau batik, inspirasinya kapan saja. Kapan saja. Saya mau bangun tidur, melihat sesuatu saya langsung mendesain. Buat desain. Atau melihat selembar kain aja udah tahu, aduh saya pengen buat seperti ini. Biasa kalau desainer gitu ya. Kalau Ibu Dani gitu juga nggak Bu? Tapi tahan dari mana? Ya, tapi tahan kembali Okay. inspirasinya ini supaya menjadi the big lessons untuk bagi mereka yang tengah menyaksikan kita. Kami akan hadirkan diskusi menarik lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Markompor. Anda masih bersama kami di program Markompor dan tentunya kita masih membahas tentang pelestarian batik sebagai warisan budaya bersama dengan kedua narasumber kita yang sangat keren sekali, seorang fashion designer, seorang pelaku usaha juga, dan tentunya perajin juga, dan juga masih hadir pengamat wastra kita di sini. Dan kita tadi sudah ngobrol tentang batik yang memang kalau kita lihat batik ini sangat mes banget, tidak hanya dicintai oleh seluruh masyarakat di Indonesia, tapi juga sudah sampai ke luar negeri. Saya lihat terus mancanegara juga sangat cinta terhadap batik. Kita bangga sekali. Nah, mungkin kita akan bertanya lagi dengan narasumber kita nih, Ibu Dani, yang tadi sempat kita kepotong sedikit. Ibu Dani, inspirasi untuk bisa membuat karya ataupun motif-motifnya ini seperti apa, Bu? Ya. Kalau saya inspirasi, kalau Bang Jul tadi kan bangun tidur juga bisa inspirasi kan. Kalau saya itu memang sedikit idealis ya. Jadi kalau membuat satu desain tuh berpikirnya sangat keras. Oke. Siang dan malam begitu ya Bu? Iya. Kenapa? Karena memang saya memang seperti itu. Jadi kalau nggak perfect banget enggak gitu ya. Jadi sangat detail. Jadi saya karena ini adalah budaya, jadi saya memang harus selalu hati-hati gitu ya. Jadi memang untuk setiap membuat desain itu saya butuh waktu untuk waktu luang yang banyak gitu ya, untuk mencari inspirasinya gitu.
tapi alhamdulillah selalu ada selama ini. Luar biasa. Jadi saya harus banyak belajar budaya Melayu lagi, banyak belajar bahasa Melayu lagi, seperti itu. Ya. Kira-kira ada historinya nggak ya dari setiap karya yang Ibu Dani buat? Pasti ada. Kalau saya tuh biasanya kan ada yang ini ada tepa, ada payung, itu namanya tepa betua. Itu filosofinya bahwa bangsa Melayu itu, masyarakat Melayu itu selalu ramah tamah, kekeluargaan, terus dalam setiap acara adat kan menyambut tamu dengan ramah tamah ya, gitu kan, kasih sayang seperti itu. Terus ada lagi namanya bale peneduh. Nah kalau di acara adat itu kan ada bale tuh, ada seperti ketan, pulut ya kalau Medan bilang, ada telur-telur seperti itu juga masuk dalam batik saya. Terus karena kita ada di Langkat, ada kilang minyak. Saya juga punya namanya motif Permina. Ada kilang minyak, ada kuda lautnya, seperti itu. Baik. Dia tidak melupakan sejarah. Ya. Jadi sambil belajar juga ya, wah ternyata ini ada histori di balik batik ini gitu. Baik, benar sekali. Dan hal tersebut juga kita kaitkan terhadap UNESCO. Gina dan juga pemirsa secara sadar telah mengakui bahwa batik ini bisa digunakan dan dipakai untuk berbagai momen penting. Namun ada penanda-penanda yang hal menjadi diferensiasinya. Bang Jul, kalau berbicara tentang batik ini bisa dipakai dan digunakan untuk momen-momen penting saja. Namun ada pertandanya tidak? Seperti kayak abang kenakan ini dia lebih casual gitu. Ada tidak? Jadi memang kalau wastra atau apalagi batik itu memang ada beberapa corak yang tidak boleh dikenakan oleh, misalkan corak parang tuh zaman dulu hanya dikenakan oleh kalangan kerajaan saja. Tetapi seiring perkembangan zaman, karena dari keraton juga sudah banyak yang keluar, jadi batik juga sudah otomatis juga sudah banyak dipakai di luar. Jadi corak parang bukan hanya, kalau sekarang bukan hanya kalangan kerajaan saja yang pakai, tetapi semua kalangan juga bisa pakai. Tetapi tidak boleh dipakai di dalam kerajaan, dalam keraton misalkan. Jadi hal itu juga sama dengan ulos, ya. Ulos juga kan ada acara tradisi yang tidak boleh dikenakan untuk acara tertentu, misalkan untuk kawinan, khusus kawinan, untuk kematian juga khusus kematian. Tetapi seiring tadi perkembangan zaman juga bahwa kalau kita mengenakan batik hanya untuk atau dikenakan oleh kalangan tertentu saja, otomatis batik tidak meluas, gitu kan? Benar. Jadi hal itu sudah sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh sekarang. Ya, tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan untuk hal-hal tertentu. Yang penting juga tetap masih dalam keadaan sopan gitu ya. Betul. Nah, berbicara tentang kolaborasi antara seniman, kemudian juga perajin dan juga fashion designer, seberapa penting sih kolaborasi antara ketiga pihak ini untuk bisa memperkenalkan batik, apalagi di mata internasional? Mungkin Ibu Dani dulu. Sangat penting banget ya, karena kan batik ini kan kita dari pengrajin. Jadi 5 pentahelix itu kan memang penting ya. Jadi saling bersinergi antara UMKM, dunia usaha ya, pendidikan, media sosial, terus pemerintahan gitu ya, dalam mengangkat batik ini untuk go internasional. Setuju. Gitu ya. Jadi semakin disebarluaskan, semakin banyak pengrajin kita, semakin banyak yang mencintai batik, semakin lestarilah budaya ini. Gitu. Jadi memang saling sinergi ya. Apalagi dengan fashion designer tentu saja, karena kan misalnya pengrajin nggak akan bisa keluar itunya barangnya, batiknya gitu kalau nggak dibeli oleh fashion designer dan dijadikan sebuah baju yang luar biasa seperti itu. Harus ada produk turunannya juga ya. Apa yang dikeluarkan kolaborasi itu penting ya, kerjasama. Tapi menurut seorang Bang Zul sendiri, kacamata Bang Zul, ini seperti apa? Apakah memang batik ini sudah memang sangat terkenal di internasional seperti apa? Ya, jadi sebenarnya batik itu mulai dikenal di internasional sejak zaman presiden yang kedua. Jadi Presiden Soeharto juga kalau ada kunjungan ke luar negeri selalu mengenakan batik. Begitu juga dengan Ibu Negara, Ibu Tini Soeharto juga selalu mengenakan batik pada saat ada kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Nah, sekarang juga ada kegiatan-kegiatan
di Indonesia, kenegaraan, diplomatik yang datang ke negara kita juga semua mengenakan batik. Jadi itu semakin meluas batik. Oke, baik itu cenderamata seperti shawl juga ya. Baik Bang Jul, saya juga masih mendiskusikan ini, apakah sejauh ini dengan hadirnya modernisasi, produk-produk yang ingin sekali seperti go nasional nih, baik dari daerah, Anda berpikir ini menjadi kompetisi bagi Anda sendiri selaku fashion designer antar sesama nggak tidak? Kalau berkompetisi, saya rasa penting juga berkompetisi. Penting jadi juga. Jadi terpacu untuk mengembangkan diri, mengupgrade, ya kan? Jadi saya rasa tidak ada masalah sih. Biasanya yang Anda kompetisikan, khususnya Anda dengan contoh seperti Bu Dani Rose ini selaku fashion designer, ini kompetensi di elemen apanya? Apakah motifnya, warnanya, atau di mananya ini Bang? Kalau saya sih sebenarnya berkompetisi dalam hal yang positif ya, sama-sama mengupgrade ya, bagaimana caranya supaya desain kita semakin laris, semakin banyak yang gemari. Jadi percuma saja kita membuat baju tetapi tidak ada yang gemari ya kan. Jadi kita membuat baju supaya banyak kalangan yang menyukai, dipakai. Dan kompetitor kita juga sama-sama, yuk sama-sama kita berkompetisi supaya semakin maju. Dalam positif ya Bang? Iya. Hal yang sama boleh saya tanyakan ya Gina, kalau kita berbicara tentang batik ini, upaya melestarikannya pasti tersimpan makna kompetisi antara desainer yang satu dengan desainer, bahkan di produk-produk lokal ini juga banyak kompetisinya. Anda mengakui tidak hanya kolaborasi tapi juga ada kompetisi di dalamnya, Bu Dani? Pasti gitu, tapi gini, setiap desainer ini punya DNA yang berbeda. DNA, tidak sama, gitu. Jadi saya dengan Bang Zul boleh sama-sama fashion designer, tapi kita berbeda. Oke. Dari segi apa ya, desainnya pasti Taste-nya berbeda. ya? Taste-nya, warna, itu pasti berbeda, nggak sama gitu. Benar. Kalau saya memang lebih menyukai yang kontemporer pastinya, terus saya suka yang lebih dikerah gitu ya. Mungkin Bang Zul beda lagi. Terus pemakaian bahan, kalau memang saya dari awal memang senang wasra. Jadi karena senang dengan cinta dengan wasra itulah saya mengembangkan batik. Gitu. Nah, mengembangkan batik saya juga karena saya di kota Medan di Sumatera Utara, saya juga dalam desainnya memakai ulos juga. Jadi di identitas daerah diangkat. Diangkat juga. Jadi ada batiknya, ada dalam setiap desain, ada juga ulosnya yang saya bawa. Jadi ada berbagai macam kain daerah dalam satu desain. Seperti itu. Jadi tidak melupakan juga bahwa kita juga cinta dengan daerah kita, bukan hanya dengan budayanya, kan sekarang berbagai macamnya gitu ya, mengangkat batik juga, mengangkat ulos juga gitu, jadi semua terangkat. UMKM-nya juga sama-sama makmur dan Ibu punya pangsa sendiri, saya punya pangsa. Ya benar. Jadi kalau Bang Zul gimana taste-nya kira-kira? Bang Zul ini kekinian banget saya lihat. Iya, benar. Saya lebih ke casual gitu ya, dan lebih banyak kalau kalangan Medan juga banyak tahu saya itu lebih suka ke outer. Jadi kalau buat outer itu bagi saya bisa dipakai berbagai acara. Untuk ke pesta juga oke, untuk santai juga boleh. Jadi lebih banyak bisa dipakai segala macam occasion. Oke. Nah, tapi kalau ke Bang Zul lagi nih, Bang Zul kira-kira gimana sih peran industri pariwisata di Indonesia? Apakah sudah cukup baik gitu ya untuk bisa memberikan wadah lah ke perajin, ke fashion designer untuk memperkenalkan batiknya sendiri? Iya, jadi peranan pemerintah ya, jadi Dekranasda provinsi maupun kota dan kabupaten setiap hampir rutin mengadakan pameran-pameran di berbagai tempat. Salah satu contohnya di sini juga kan di lobi hotel juga ada pameran UMKM. Itu apa namanya, bagian dari dinas pariwisata untuk memperkenalkan produk-produk lokal kepada para tamu-tamu yang ada. Iya. Apalagi selain pameran ada acara-acara fashion show gitu ya. Ada fashion show. Jadi sekalian dilihat gitu ya karya-karya desainer yang memang unik-unik karyanya, Azril. Pasti. Berbeda taste, berbeda motif dan gaya gitu yang memang bisa jadi inspirasi sama penonton. Sekalian kayaknya juga bisa dibeli nggak sih Bang? Kalau misalnya di acara gitu bisa langsung dibeli nggak? Bisa beli. Kan pengen bawa pulang gitu. Bisa juga. Tujuannya pameran selain memamerkan juga menjual. Ya.
Iya. Wah, jadi memakmurkan para perajin, ya pengusaha, pelaku usaha juga, UMKM juga. Keren. Nah, untuk berbicara akan hal ini, Gina dan juga pemirsa, kita ingin mengetahui secara eksploratifnya ini untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kreativitas ini, apalagi yang perlu untuk Anda tingkatkan selaku fashion designer, Bu Dani? Ya kolaborasi. Kolaborasi kembali. Ya, kalau kolaborasi pastinya kita sama-sama kolaborasi. Terus setiap fashion designer kan juga harus inovasi, karena kalau kita nggak update dengan tren fashion masa kini gitu, ya tertinggal. Terus desain kita nggak akan ada yang beli, karena kan dia tidak mengikuti zaman kan. Gitu. Menjaga keaslian dari produk Anda sendiri agar tidak diimitasi maupun ditiru oleh orang lain ini, bagaimana yang Anda lakukan? Itu sulit. Yes. How's your way? Karena sekarang media digital ya. Ketika Anda posting, pasti sudah banyak orang yang merekam. Pasti gitu. Bagaimana caranya? Kita punya tes sendiri, punya DNA sendiri gitu ya. Jadi saya kalau misalnya ada orang pelanggan yang pernah beli di saya dan dia memakai gitu ya, saya langsung tahu ini produk saya. Wow. Gitu. Karena kan kita dari segi bahan juga pasti berbeda, gitu. Dari segi bahan, segi desainnya gitu ya. Walaupun dirubah-rubah, tapi ya kita kan punya tes sendiri ya, punya DNA sendiri. Jadi kadang-kadang yang meniru itu akan kelihatan. Penting tidak hak paten bagi seorang fashion designer? Kalau fashion designer, saya belum tahu ya. Tapi kalau seorang pembatik pentingnya punya hak ya. Gitu. Penting juga ya brandnya ya mungkin ya. Kalau Anda sendiri Bang Zul, penting tidak? Kalau menurut saya sih penting ya hak paten. Kemarin juga kita dari pemerintah kota juga sudah memberikan haki kepada kita bahwa ini hak kekayaan intelektual ya, biar tahu masyarakat. Jadi brand misalkan Jul Said dipakai atau di orang lain, kita berhak untuk menuntut karena kita sudah ada hak patennya. Kemudian untuk masalah desain, kalau misalkan ada yang mencontek atau menciplak, saya rasa nggak perlu takut ya, karena masing-masing juga sudah ada ciri khas tertentu. Kalau menurut saya sih, kalau desain saya diciplak orang lain, saya nggak pernah takut. Karena bagi saya ekor itu tidak pernah ada. Ekor tidak pernah ada di depan, selalu di belakang. Dan rezeki itu sudah ada yang atur. Menarik sekali filosofi dasar, ekor tidak akan pernah di depan. Ini dijadikan ciri khas agar Bang Jul ini hak patennya, kekayaan intelektual ini bisa untuk diterima dan juga tidak bisa diimitasi secara langsung. Begitu ya Bang Jul ya. Penting sekali untuk mengetahui akan hal tersebut. Kalau kita ingin mengetahui secara mendalam, Bang Jul ini kira-kiranya dulu belajar di mana sih? Abang apakah dulu backgroundnya memang kuliahnya seni kan? Saya itu dari kecil pencinta wastra. Wow. Jadi sejak saya masih di bangku sekolah menengah, saya udah mencintai wastra kayak batik, ya, batik, tenun. Jadi waktu itu di rumah saya itu saya misalkan ada tenun, saya letakkan di dinding, atau koleksi batik ibu saya, saya atur sedemikian rupa. Di rumah saya pencinta wastra ya. Tetapi lebih ke interior. Wah, ini sebenarnya unik ya. Kalau biasanya masih kecil tuh kita kayak masih main, belum tahu gitu ya. Tapi ini debakannya udah kelihatan dari kecil. Tanda-tanda orang suksesnya udah nampak. Saya orangnya suka benda-benda rumah. Oh iya. Dari kecil. Pulang sekolah SMP itu nggak main, langsung bersih-bersih rumah. Dari kecil. Jadi sampai sekarang makanya ya. Luar biasa ya. Dari kecilnya sudah kelihatan bakatnya, tapi memang luar biasa. Abang juga tahu gitu ya ternyata passionnya dan dilatih gitu ya, diperdalam begitu, dan luar biasa. Nah Ibu Dani sendiri apakah memang seperti apa Ibu bisa mendapatkan ilmu ini sehingga bisa memberikan ilmu kembali untuk orang-orang gitu? Kalau saya mungkin lebih hampir sama dengan Bang Zul gitu. Saya juga suka berbenah di rumah gitu ya. Terus saya memang dari kecil itu ya tahu sendiri zaman saya dulu ya mungkin beda sama zamannya Gen Z saat ini ya gitu ya. Dulu itu untuk mendapatkan satu mainan tuh kan agak susah ya gitu ya. Juga mungkin harganya mungkin mahal gitu ya. Tapi saya punya kreativitas sendiri. Jadi ketika kecil itu kan zaman dulu tuh ada korek api ya. Kotak korek api itu gitu kan saya sampulin, saya buat seperti kursi. Terus saya buat dari kain-kain perca, kebetulan tante saya itu penjahit.
Ya saya suka ke rumahnya minta bekas-bekas bahan perca itu ya. Saya buat boneka dari situ, terus saya gunting-gunting buatin baju. Nah, jadi memang saya dari kecil tuh senengnya kerajinan. Ya. Dari kecil gitu ya. Jadi sampai saya SMP itu ibu saya marah sekali karena jadi apa ya? Nggak bersih gitu ya karena banyak perca, banyak itu gitu ya. Tapi saya memang selalu senang gitu. Jadi membuat boneka sendiri, baju-baju boneka sendiri saya buat sampai saya senang dengan wasra juga. Seperti itu. Baik Gina dan juga pemirsa, dan setelah ini kita ingin mengetahui secara seksama bahwa bagaimana untuk meregenerasikan edukasi, sosialisasi akan pelestarian budaya khususnya di wilayah Sumatera Utara ini seperti apa yang dilakukan. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, batik dikenal sebagai warisan yang non-benda atau yang dikenal secara UNESCO adalah Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Community. Lantas, perlukah regenerasi akan edukasi maupun sosialisasi dari pengamat hingga fashion designer untuk bagaimana caranya menghidupkan kembali siklus akan batik dalam kehidupan bermasyarakat kita? Saya mulai kepada Bu Daniro sendiri. Apa yang menjadi harapan Anda untuk keterkaitan akan hal peranan pemerintah dalam meregenerasikan batik ini? Tentu saja pemerintah harus berperan aktif ya, karena ini kan adalah warisan budaya yang harus tetap dilestarikan dari zaman ke zaman gitu ya. Jadi peran pemerintah sendiri adalah mengangkat potensi para pengrajin ini sendiri gitu loh, memperhatikan para pengrajin, bagaimana batik ataupun kerajinan yang dibuat oleh para pengrajin ini bisa bukan hanya dikenal oleh secara masyarakat luas di dalam Sumatera Utara, tetapi di luar daerah juga kenal dengan batik yang ada di Sumatera, terutama ya karena saya mengangkat batik Melayu gitu, bercerita tentang sejarah Melayu yang tidak boleh orang lupakan gitu ya. Pastinya saya sangat berharap pemerintah turut campur dalam mengangkat batik kami. Oke, sejauh ini peranan pemerintah yang telah berkolaborasi dengan Anda dalam wujud apa saja? Ya, tentu saja saat ini ya ada Dekranasda, terus kami juga ada di Plut ya, kami juga ada di Bandara Kuala Namu gitu, di hotel juga ada seperti itu. Dan di dalam setiap event atau bazar kita diikutsertakan seperti itu. Ya di Jakarta juga Inakraf beberapa kali kita diajak. Menarik sekali. Juga salah satu yang juga sebagai penggerak ya di asosiasi yang juga di IFC ya, Ibu, Indonesian Fashion Chamber. Chamber, dan Bang Zul juga salah satu apa ya kalau dibilang Abang sekretaris atau bendahara ya? Wakil ketua. Oh, wakil ketua APPMI ya. Ini adalah asosiasi perancang pengusaha muda Indonesia. Usaha mode. Gimana, Bang? Saya takut Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Oh, pengusaha mode ya Indonesia, keren sekali. Wakil ketua di Sumatera Utara yang memang di dalamnya juga berisi orang-orang potensial keren banget, pelaku fashion designer yang dari dulu sampai sekarang juga selalu ada gebrakan-gebrakannya loh. Lalu eksistensi mereka. Eksistensi mereka. Nah, ke Bang Zul sendiri ya, edukasi apa sih yang memang harus kita berikan ya kepada anak-anak muda yang sekarang yang sibuknya dunia K-pop atau gadget era. Edukasi yang seperti apa yang harus kita berikan? Iya, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ada pelatihan-pelatihan kepada anak-anak sekolah. Jadi pelaku-pelaku pengrajin batik juga sudah memberikan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah ya, memberikan bagaimana caranya mencanting bukan hanya di kain tetapi juga di craft-craft yang lain, misalkan di keramik atau di bambu yang dibentuk sedemikian rupa dibuat dari corak batik. Gitu. Ada berencana nggak untuk bisa buat sosialisasi kelas gitu ya untuk pelatihan lah untuk para perajin pemula atau desainer pemula gitu, gimana? Ya, itu kolaborasi antara dinas yang terkait, misalkan dinas perindustrian biasanya memberikan pelatihan ke berbagai elemen seperti sekolah-sekolah, mungkin juga ke lembaga-lembaga pemasyarakatan juga banyak. Jadi diberikan pelatihan-pelatihan caranya membatik dan sebagainya, itu dinas perindustrian biasanya. Kalau Ibu Dani sendiri gimana Bu? Apakah pernah
apa ya, dalam waktu dekat ini deh ada akan buat kelas misalnya untuk desainer misalnya atau perajin, karena kan sudah New ada beginner. newbie lah, untuk newbie perajin pemula, desainer pemula. Kebetulan dalam menyambut Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober ini, minggu lalu salah satu sekolah dasar dan SMP di Pakamberandan itu kita buat edukasi untuk latihan membatik. Jadi, Seperti apa edukasinya ini? Bagaimana cara mencanting di selembar kain, terus kita pewarnaan, terus kita mereka pada hari ini mereka menampilkan karya-karya mereka di sekolah. Wah, kita kasih tepuk tangan dong, hebat sekali. Saya sangat kagum dengan orang-orang seperti ini, luar biasa sekali. Ya. dan itu Ibu terjun sendiri ngajarin Ibu? Ya, saya bersama pengrajin saya, bareng-bareng. Wah, luar biasa. Kita ada sekitar 50 anak. 50 anak? Iya, jadi nggak mungkin saya sendiri, harus dibantu. Karena kita itu kan bisa sukses dan besar kalau bersama-sama. Menarik Gitu. Fashion designer juga begitu, makanya ada asosiasinya. Kalau kita hanya sendiri, kita nggak bisa bertumbuh. Tapi kalau kita bareng-bareng, kita bisa besar bersama dan bertumbuh. Tumbuh Dan bersama. Tentunya berkembang dan sukses. Benar kan Bang Zul? Iya, betul. Baik sekali, Gina, dan juga agar bagaimana eksistensi dan juga kehadiran dari batik ini bisa menyasar ke seluruh global market, khususnya masyarakat yang menengah ke bawah ini. Penting sekali ini untuk ramah lingkungan, ramah kantong juga harus diperhatikan ini. Saya bertanya kepada Bang Jul ini sangat penting Bang. Saya mewakili dari pemirsa, saya menyuarakan kaum menengah ke bawah ini. Bagaimana caranya mengubah perspektif ramah lingkungan, ramah kantong bagi Anda sebagai fashion designer? Jadi batik atau wastra itu, ini menarik sekali sebenarnya. Jadi batik itu ada beberapa kelas ya Bu. Jadi ada yang terbuat dari katun, ada yang dari viskos, ada dari sutra, ada dari dobi. Itu semua ada harga-harga tertentu tergantung dari bahan apa yang dipakai. Begitu juga dengan batik cap, dengan batik tulis, itu berbeda harganya. Jadi kemudian seberapa besar corak yang ditampilkan di selebar kain itu menentukan harganya juga. Karena kan membuat corak di batik itu kan tidak mudah tuh. Memerlukan waktu, ya kan? Begitu juga dengan pewarnaannya, misalkan dia beberapa kali pencelupan dan sebagainya. Saya bukan pembuat batik, tapi sedikit tahu tentang cara pembuatan batik. Range harga sendiri Bang? Range harganya? Seperti ya? Kalau range harganya itu tadi tergantung, ada yang 150, 200, ada yang 5, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Wow. Baik. Oke, yang penting ini bisa menyasar ke masyarakat. Pastinya seluruh kalangan masyarakat bisa memakai batik ya Bang? Iya. Bisa. Oke, ini sebenarnya nggak terasa kita sudah di akhir acara. Mungkin sedikit dari Ibu Dani dulu boleh ya, Ibu Dani, pesan dan harapan untuk kita semua terkait batik ya, agar kita selalu mencintai batik. Setuju sekali. Ya, batik itu adalah budaya, kebanggaan dari bangsa Indonesia sendiri gitu ya, yang harus tetap kita lestarikan agar tidak punah dimakan zaman. Jadi bagaimana cara kita melestarikannya, yaitu dengan mencintai batik, juga menghargai apa yang sudah dibuat oleh para pengrajin. Dengan cara apa? Dengan cara membelinya tentu saja gitu ya. Biar kita juga naik kelas gitu, karena masyarakat kita kan juga harus dari segi ekonomi kita juga harus tetap terangkat kan. Jadi saya berharap banyak bahwa batik ini nantinya bukan hanya berkembang di dalam daerah, tapi juga bisa keluar dan bisa lebih inovasi lagi, tentu saja dalam peran pemerintah yang mendukung dan mensupport kami. Oke, baik. Kalau Bang Zul, seperti apa pesan dan juga harapannya? Pesan saya, mari sama-sama kita mengenakan batik untuk berbagai acara, bukan hanya untuk acara tertentu, tetapi hampir di segala kegiatan kita pakai batik. Kalau di kantor kita sudah pakai batik, untuk keseharian lain juga boleh kita pakai batik. Dan satu pesan saya, karena batik itu tidak gampang, pembuatannya, tolong jangan ditawar. Benar. Iya, itu sebagai bentuk kita menghargai dan apresiasi karya batik itu sendiri ya. Buatnya susah ya. Cukup sudah Bang Zul? Cukup, sudah puas. Baik, terima kasih kita ucapkan ya Gina atas kehadiran Bang Jul dan juga Ibu Dani Rose yang telah berbagi perspektif dalam tema yang sangat menarik dalam program Markombur hari ini, yakni terkait pelestarian batik sebagai warisan budaya. Kiranya kehadiran mereka berdua ini menjadi corong informasi dan juga inspirasi bagi Anda sebagai pengamat, tentunya bisa untuk menciptakan satu karya yang lebih paten dalam membumi-namakan Provinsi Sumatera Utara hingga ke kancah internasional yang syogianya akan diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai
sebagai Hari Batik Nasional. Dan Gina, kita ucapkan juga bahwa kita hari ini langsung live-nya dari Grand Mercure Hotel yang telah memberikan fasilitas yang sangat baik dan juga nyaman hingga bisa menyelesaikan pada program hari ini dengan luar biasa. Biasa kami ucapkan terima kasih tentunya, dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kita. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan program yang sama Markobur, dengan cerita-cerita yang berbeda, yang begitu informatif dan juga edukatif. Kalau begitu saya Gina Febriona pamit undur diri. Dan saya Muhammad Azrul Nasution mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sebelum kita berpisah, terimalah persembahan terakhir kami. Sembah lagi.